Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas laporan tahunan dari saham Merck. Ini PT Merck Tbk ya. Nah, jadi ini laporan tahunannya sudah keluar. Kita lihat di sini ada presiden direkturnya yaitu Evi Yulin, kemudian direkturnya yaitu Bambang Nur Cahyo. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan TB Simatupang nomor 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, ini jadi dia di Jakarta Timur. Untuk alamat kantornya Jalan TB Simatupang. Jadi misalnya kalau mau pergi, nah bolehlah jangan ke sana ya, atau sama apa ya. Biasanya kalau apa paling ikut apa ya, RUPS-nya itu ya. Ini kita lihat dulu, ini ada laporan tahunannya, dan di sini, nah ini kita bisa lihat sebenarnya laporan keuangan itu kalau dia gak ada tulis di sini dalam bentuk apa ataupun yang berapa, kita bisa lihat di bawah tahunnya biasa ada di situ. Nah, ini angkanya kan ada 03, kemudian ada RP, itu berarti dia dalam bentuk ribuan, kemudian dia nilainya ribuan, kemudian dia bentuknya itu rupiah. Kita lihat kas dan setara kasnya. Dari 170 miliaran menjadi 201 miliaran. Piutangnya pihak berelasi oke, cukup bagus, menurun cukup banyak. Dan piutang usaha menurun juga. Total aset lancarnya dari 795 menjadi 718 miliaran. Untuk asetnya itu pun berkurang dari 1 triliunan menjadi 957 miliaran. Nah, jadi kemarin untuk asetnya itu dia sudah mencapai 1 triliunan. Tetapi sekarang berkurang lagi menjadi 957 miliaran. Jadi kita lihat sebenarnya karena hutang tahu gimana ya. Ini hutang kepada pihak berelasi. Oke, udah jadi gak ada. Utang usaha dia udah berkurang nih. Utangnya ini berkurang, kayak cukup banyak ya. Dari 239 miliaran menjadi 125 miliaran. Nah, ini berkurang cukup banyak loh. Ini pihak berelasi utangnya udah gak ada. Yang pihak berelasi udah gak ada. Nah, yang total hutang jangka panjang dari 280 miliaran menjadi yang jangka panjang 41 menjadi 36, yang total hutangnya dari 280 miliaran menjadi 161 miliaran. Kemudian itu ekuitasinya juga meningkat, dan ini tampaknya cukup bagus ya karena hutangnya itu menurun. Dan ini pendapatan, kita lihat pendapatan ini berkurang ya dari 1,1 triliunan menjadi 961 miliaran. Labanya itu dari 239 miliaran berkurang menjadi 199 miliaran. Nah, ini dia sebenarnya kalau kita lihat ya, ini pure mungkin karena penjualannya itu menurun. Penjualan menurun, otomatis laba usahanya itu bisa jadi lebih menurun. Karena kalau kita lihat dari beban penjualan, bahkan ketika penjualannya menurun, dia gak menurun beban penjualannya. Bahkan yang beban administrasi malah meningkat dari 68 miliaran menjadi 79 miliaran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat beban administrasi rata-rata tetap meningkat, kecuali dia lakukan efisien besar-besaran. Nah, itu mungkin lah bisa ditekan. Dan kalau kita di sini mungkin murni penjualannya turun, makanya labanya turun ya. Ini penerimaan kas dari pelanggan 1,1 triliunan menjadi 1 triliunan. Oke, wajar. Pembayaran kas kepada pemasok, nah ini tampaknya berkurang juga ya. Dari 800-an miliaran menjadi 600-an miliaran saja. Tapi kalau kita lihat labanya sudah menurun dan dia bayar kepada pemasok berkurang. Nah, ini jadi perlu dilihat lagi ya. Ini sebenarnya bagus atau enggak. Nah, itu tergantung masing-masing ya. Tapi setidaknya masing-masing keuntungan dan lain-lain. Nah, terakhir kalau kita lihat ini saya cukup bagus dia dari segi hutangnya loh. Mereka bisa mengendalikannya dengan mengurangi hutang dan jumlah yang cukup banyak ya. Masih oke. Kas dan setara kas ini Deutsche Bank, Artagraha, cabang Jakarta. Nah, ini dari 25 miliaran menjadi 21 miliaran. Untuk totalnya ya menjadi 200-an miliaran dari 170 miliaran. Nah, ini nih setara kas kemarin ada di Deutsche Bank, kemudian sekarang di Merck Financial Services Jerman. Wah, ada di Jerman nih ya. Ini ada piutang usaha dari pihak ketiga. Ini banyak nih. Tapi dia sudah ada yang dulu ada, sekarang sudah gak ada ya. Berarti dia sudah berkurang yang apa? Ini kita lihat piutang lain-lainnya dari pihak ketiga dan lain-lain. So, rata-rata berkurang. Memang kalau kita bilang piutang kalau berkurang itu bukan berarti bagus. Tetapi kalau dia memang dari si cash flow bagus, ya itu berarti bagus. Tetapi kalau karena penurunan penjualan itu bukan berarti bagus ya.
Ini persediaan kita lihat dari 369 miliaran menjadi 377 miliaran. Setidaknya masih meningkat persediaan ini, cukup bagus ya. Ini aset tetapnya, ini aset tetap bisa lihat di sini. Wah, ini paling banyak ini di AC Haguna ya. Biasa di peralatan kantor dan lain-lain. Ini perlengkapan kantor bahkan nggak gitu banyak. Maka mesinnya tadi kayaknya lebih banyak. Tapi sebenarnya perlu dia juga penyusutannya itu gimana ya. Memang kalau kita lihat di sini, ini laporan keuangannya kayak agak ringkas saja nih. Ini utang usaha. Utang usaha kepada pihak ketiga menurun. Nah, ini yang kita bilang hebat sekali. Mereka dalam mengendalikan utang 52 miliaran menjadi 21 miliaran. Kemudian ada utang usaha pada pihak berelasi. Wah, ibaratnya ini soal pihak berelasi nih. Ada Business Solution Asia, KGAA Jerman, ada SDMBHD Malaysia, ada Trading SA Swiss, Santec SAS Prancis. Wah, Financial Services GmbH ini yang tadi ya. Yang tadi kayak ada uang di sana ya, yang di Jerman ya. Entah karena pusat atau gimana ya. Nah, jadi perlu dicari tahu juga, mungkin ini dari Jerman atau gimana. Nah, ini yang lebih dari ini kayak kalau kita lihat memang mereka cukup bagus dalam membayar utangnya nih ya. Biar jangka pendek lainnya. Wah, promosi sudah agak berkurang, kompensasi karyawan berkurang cukup drastis. Mungkin penjualan menurun, jadi kompensasi yang menurun. Sebenarnya ini bukan hal yang wajar. Jadi kalau bisa memang sebuah perusahaan itu kalau terus meningkat kinerjanya ya, itu cukup bagus juga untuk karyawannya. Kalau pemiliknya itu bagus. Ini beban penjualan, kompensasi karyawan meningkat, promosi dan survei pasar meningkat, perjalanan dinas meningkat sedikit. Beban kantor menurun. Nah, ini beban kantor menurun nih. Ini entah efisiensi atau apa ya. Ini beban administrasi bisa kita lihat dari 68 miliaran menjadi 79 miliaran. Ada penambahan paling banyak di beban pajak. Kok bisa bertambah cukup banyak ya? Dari 500-an juta menjadi 10 miliaran. Nah, ini ada riset dan pengembangan ini tadi 500-an juta nih. Ya, memang biasanya sebuah perusahaan besar itu kalau banyak mereka semua sudah tata sistemnya sudah jalan, jadi yang tinggal riset dan pengembangan. Nah, ini ada dari Bio Farma, ada kesehatan konsumen. Bisa dilihat mana yang paling tinggi, mana yang paling cuan lah kata orang. Nah, ini nih. Paling banyak yang Bio Farma ya, yang penjualannya ya. Ini labanya. Laba memang Bio Farma yang paling banyak. Yang consumer health, kesehatan konsumen, dia labanya paling 47 miliaran, sedangkan Bio Farma dia mencetakkan kurang lebih 149 miliaran. Jadi sudah cukup beda jauh ya. Maka itu saya dan kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.